Pak Ridwan, seorang wali kota di sebuah kota besar di Jawa Barat, dikenal sebagai sosok pemimpin teladan. Ia dicintai rakyatnya, sering muncul di televisi saat memberi bantuan sosial, dan aktif di media sosial dengan citra religius dan merakyat. Di mata publik, ia adalah figur ayah bangsa, tapi di balik senyum dan salam dua jarinya, ada rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Ia punya wanita simpanan bernama Lilis, seorang pemandu lagu atau LC di karaoke kelas atas di pinggiran kota. Lilis, perempuan berusia 24 tahun, punya daya tarik yang mematikan. Cantik, jenaka, dan tahu cara membuat laki-laki merasa istimewa. Hidupnya keras sejak remaja, dan pekerjaan sebagai LC adalah pilihannya untuk bertahan. Sampai suatu malam, dia dipanggil ke ruangan VIP untuk menemani tamu penting, seorang pria berkumis tipis, tenang, dan berwibawa, Pak Ridwan, sang wali kota. Malam itu tak ada obrolan kotor. Justru Lilis dibuat kaget oleh tutur kata Pak Ridwan yang halus dan menghargainya. Itu awal mula hubungan yang berlanjut diam-diam. Pak Ridwan membelikannya apartemen, mobil, bahkan membiayai kursus kecantikan untuknya. Ia tak ingin Lilis bekerja lagi. Dan Lilis pun menyerah pada pesona kuasa dan perhatian seorang lelaki yang sudah beristri dan punya 2 anak. Di rumah dinas, Bu Ratna, istri Pak Ridwan, sudah mulai curiga. Suaminya sering pergi malam-malam dengan alasan rapat mendadak. Sesekali, ia mencium aroma parfum wanita asing di jas suaminya. Tapi ia diam. Ia tahu, kekuasaan sering membawa godaan. Sementara itu, di kalangan pejabat dan wartawan, mulai terdengar desas-desus soal perempuan muda di apartemen Alamanda Tower yang sering dikunjungi wali kota malam-malam. Sampai akhirnya, sebuah investigasi dari media lokal menangkap momen Pak Ridwan masuk ke apartemen Lilis pada dini hari. Foto itu viral, masyarakat terbelah. Sebagian kecewa, sebagian tak percaya. Wali kota yang tadinya dielu-elukan, kini jadi bahan cercaan. Pendukung politiknya menarik diri. Istri dan anak-anaknya pergi tanpa pamit. Lilis pun ditinggalkan, dianggap aib. Wartawan mengepung apartemennya. Ia mencoba bunuh diri, tapi berhasil diselamatkan oleh satpam gedung. Dalam konferensi pers yang digelar mendadak, Pak Ridwan berdiri di mimbar, wajah lelah, suara bergetar. Ia berkata lirih, "Lebih besar dari, saya bukan malaikat. Tapi saya akan bertanggung jawab atas semua keputusan saya. Kepada istri saya, anak-anak saya, dan rakyat yang saya kecewakan, saya minta maaf." Ia mengundurkan diri. Di akhir cerita, Pak Ridwan tinggal sendiri di rumah sederhana dekat kampung tempat ia dibesarkan dulu. Ia menghabiskan hari-harinya mengajar anak-anak mengaji di surau kecil. Sementara Lilis perlahan bangkit, membuka salon kecil dari sisa tabungan, mencoba menebus masa lalu. Setelah pengunduran diri Pak Ridwan, kota yang dulu dipimpinnya dilanda kekacauan politik. Banyak proyek mangkrak, konflik antar fraksi di DPRD tak terkendali, dan rakyat mulai merindukan sosok Ridwan yang dulu mereka percaya. Tapi di balik semua kekacauan itu, ada satu sosok yang tersenyum puas di balik layar, Edi Surya, rival politik Ridwan yang sejak dulu menyimpan dendam diam-diam. Edi adalah wakil wali kota saat Ridwan menjabat. Dulu, ia pernah berebut rekomendasi partai untuk maju sebagai calon wali kota, tapi dikalahkan Ridwan dengan cara yang ia anggap licik. Sejak saat itu, Edi bersumpah akan menjatuhkannya suatu hari nanti. Dan ketika ia tahu soal hubungan rahasia Ridwan dengan seorang LC, ia menggerakkan orang-orang medianya, membayar wartawan, dan menyebarkan bukti. Skandal itu tak pernah terungkap secara alami. Semuanya skenario Edi. Kini, setelah Ridwan jatuh, Edi menjabat sebagai PIT wali kota. Ia memanfaatkan jabatan barunya untuk memperkuat jaringan kekuasaan dan menghapus semua jejak kebaikan Ridwan dari sejarah kota. Ia bahkan berencana maju di pilkada berikutnya dengan pencitraan sebagai pembersih kebusukan pemimpin lama. Tapi Ridwan tahu, setahun setelah pengunduran dirinya, Ridwan yang hidup tenang di kampung mulai menerima tamu tak dikenal, orang-orang yang diam-diam menyampaikan keluhan, korupsi makin parah, dana bansos disunat, proyek dijual ke asing. Rakyat kecewa, dan mereka mulai mencari satu sosok yang bisa dipercaya lagi, Ridwan. Sementara itu, Lilis, yang kini membuka salon kecil dan hidup sederhana, suatu malam didatangi orang suruhan Edi. Mereka memaksa Lilis memberi kesaksian palsu bahwa Ridwan menyalahgunakannya dan memperjualbelikan pengaruh. Lilis menolak, tapi ancaman datang, salon dirusak,
tamu-tamu takut datang, ia diikuti kemana-mana. Merasa tak bisa diam, Lilis akhirnya mendatangi rumah Pak Ridwan diam-diam. Mereka bertemu setelah sekian lama. Ridwan terkejut melihat Lilis yang lebih tenang, lebih kuat. Lilis berkata dengan suara gemetar, "Lebih besar dari, kita dijebak, Pak. Bukan hanya skandal itu. Semua ini dirancang Edi sejak awal." Ridwan tak langsung percaya, tapi tak butuh waktu lama sampai seorang wartawan tua, dulunya teman Ridwan semasa kuliah, datang membawa bukti rekaman, dokumen, dan saksi-saksi bahwa Edi memang berada di balik skandal itu. Pak Ridwan tak lagi wali kota, tapi ia masih punya pengaruh. Ia diam-diam mulai menyusun langkah. Ia kumpulkan bekas relawan, aktivis mahasiswa, media independen. Perlahan, ia bangun gerakan rakyat dari bawah. Bukan untuk kembali berkuasa, tapi untuk membuka topeng Edi Surya di depan publik. Beberapa bulan setelah Lilis dan Ridwan bertemu kembali dan membongkar permainan kotor Edi Surya, kehidupan mereka perlahan mulai tenang. Gerakan rakyat yang dipimpin Ridwan dari balik layar mulai mendapat dukungan. Edi mulai kepanasan, dan media independen mulai berani memuat berita miring soal korupsi di pemerintahannya. Tapi di tengah perjuangan itu, Lilis menyimpan rahasia yang belum berani ia sampaikan, ia hamil. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Ridwan sedang fokus membela nama baiknya, menghadapi lawan politik, dan bersiap mungkin maju lagi ke pilkada. Tapi perutnya makin membesar, dan diam-diam, ia sudah ke dokter kandungan. Hasil USG menunjukkan usia kandungan 4 bulan, anak itu pasti hasil hubungan terakhir mereka sebelum Ridwan menghilang dari hidupnya setahun lalu. Setelah beberapa malam menangis sendirian, Lilis akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia datang ke rumah Ridwan, mengenakan gamis sederhana, wajahnya pucat dan matanya sembab. Di teras rumah, Ridwan sedang duduk membaca berkas-berkas politik. Saat melihat Lilis, ia tersenyum kecil, tapi senyum itu hilang seketika ketika Lilis berkata pelan. "Lebih besar dari, aku hamil, ini anakmu, Pak." Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dari kebun belakang. Ridwan terdiam lama, wajahnya kaku, bukan marah, bukan menolak, tapi takut. Ia tahu, anak ini akan mengubah segalanya. Jika publik tahu, bukan hanya karir politiknya yang hancur lagi, tapi masa depan anak itu bisa jadi korban persekusi dan cibiran. "Lebih besar dari, kenapa baru sekarang?" bisiknya lemah. "Lebih besar dari, karena aku gak mau anak ini tumbuh dari kebohongan. Aku gak minta dinikahi. Aku cuma, gak mau sendirian," jawab Lilis lirih. Beberapa hari setelah itu, Ridwan mulai jarang keluar. Ia gelisah. Dalam doa malamnya, ia bertanya pada Tuhan, apakah ini hukuman, atau anugerah. Sementara itu, pihak Edi Surya mulai curiga. Mereka membuntuti Lilis dan mendapati ia rutin ke rumah Ridwan. Wartawan bayaran pun mulai bersiap mencari celah, dan ketika tahu Lilis hamil, mereka menyebarkannya seperti bom waktu. Wali kota jatuh, wanita simpanan HAMILKAN anak haram. Judul itu muncul di media gosip murahan, lalu menyebar ke media sosial. Netizen menggila, Lilis dihujat, Ridwan diserang lagi. Tapi kali ini, Ridwan tak lari. Dalam sebuah video yang diunggah di akun pribadinya, Ridwan berdiri di depan kamera, mengenakan kemeja putih polos. "Lebih besar dari, saya Pak Ridwan. Dan saya adalah ayah dari anak yang dikandung oleh Lilis. Saya telah berdosa, dan saya siap bertanggung jawab. Tapi anak ini, tak berdosa. Jangan hina dia karena kesalahan saya." Video itu viral, tapi bukannya dijatuhkan, banyak orang justru tersentuh oleh keberaniannya. Pendukungnya kembali berdiri. Rakyat mulai melihat Ridwan bukan sebagai malaikat palsu, tapi manusia jujur yang mengakui luka dan kesalahan. Dan di akhir cerita, Lilis melahirkan seorang bayi laki-laki. Ridwan memberi nama diam-diam, Adam, yang berarti manusia pertama, awal dari kehidupan baru. Setelah beberapa bulan bungkam, Lilis akhirnya merasa tak tahan lagi. Walaupun Ridwan sudah mengakui kehamilannya secara pribadi, di publik ia masih abu-abu. Tidak pernah menyebut nama Lilis secara langsung. Tidak pernah tampil bersamanya, seolah-olah Lilis hanyalah bayang-bayang masa lalu, dan anak itu bukan bagian dari hidup Ridwan yang sekarang. Lilis hancur. Ia merasa dibohongi, dipakai, ditenangkan dengan kata-kata manis, lalu dibuang dengan elegan. Dengan dorongan dari seorang teman media, yang diam-diam adalah kaki tangan Edi Surya,
Lilis memutuskan melakukan sesuatu yang tak pernah dia bayangkan, menggelar konferensi pers. Hari itu, ruangan kecil di sebuah kafe media dipenuhi wartawan. Kamera menyala, mikrofon disusun rapi, dan Lilis duduk di tengah, mengenakan baju hamil warna hitam, wajahnya penuh luka emosional yang belum sembuh. Ia menggenggam mikrofon, lalu bicara dengan suara gemetar. Lebih besar dari, nama saya Lilis Marlina. Saya pemandu lagu yang selama 2 tahun menjadi wanita simpanan Pak Ridwan, mantan wali kota kita tercinta. Dan saya, sedang mengandung anaknya. Ruangan langsung riuh. Wartawan saling berbisik. Kilatan kamera membabi buta. Lebih besar dari, selama ini saya diam, saya hormati dia. Tapi saya tidak bisa terus hidup dalam bayangan. Anak ini punya hak untuk dikenali. Saya bukan pelacur, saya perempuan yang dicintai lalu ditinggalkan. Dan saya berani berdiri di sini bukan untuk uang, tapi untuk keadilan. Video konferensi pers itu menyebar dalam hitungan jam. Trending di seluruh platform. Netizen terbelah dua, sebagian menyalahkan Lilis karena cari panggung, tapi sebagian besar justru mulai bertanya, kenapa Ridwan tidak pernah benar-benar bicara jelas. Kenapa selalu samar? Ridwan yang sedang menyiapkan langkah menuju pilkada tak bisa menghindar lagi. Ia dipanggil oleh tim internal partai. Lawan-lawan politiknya, terutama Edi Surya, tertawa puas. Skandal ini seperti peluru emas yang mereka tunggu-tunggu. Namun Ridwan, untuk pertama kalinya, merasa benar-benar lelah. Bukan hanya karena karirnya di ujung tanduk, tapi karena orang yang ingin ia lindungi, malah menghancurkannya. Di rumahnya, ia duduk termenung sambil menatap foto anak-anaknya. Ia berkata pelan ke dirinya sendiri. Lebih besar dari, aku ingin menebus dosa, tapi aku salah memilih cara. Dan malam itu, Ridwan menulis surat panjang. Kepada partai, kepada publik, kepada Lilis, kepada anak dalam kandungan. Setelah konferensi pers Lilis yang menggegerkan, dunia Ridwan runtuh sepenuhnya. Partainya mencabut dukungan. Dukungan rakyat yang dulu membanjir seperti ombak kini berubah jadi sunyi dan hujatan. Media massa menyantap aibnya tanpa ampun. Ia tak lagi disebut mantan wali kota bijak, tapi pejabat cabul yang menelantarkan wanita simpanan dan anak haram. Bahkan keluarganya, Bu Ratna dan kedua anaknya, memilih pergi tanpa banyak kata. Mereka tak sanggup menanggung malu di lingkungan, di kantor, bahkan di sekolah anak-anak. Ridwan mencoba bertahan. Ia sempat berpikir untuk membuat klarifikasi, membalas tuduhan Lilis, menjelaskan bahwa ia tak pernah janji menikahi atau menjadikan Lilis istri. Tapi setiap kali ia akan berbicara, bayangan wajah Lilis yang menangis di konferensi pers itu menghantuinya. Lebih besar dari, saya perempuan yang dicintai lalu ditinggalkan. Kata-kata itu menancap di hatinya lebih tajam dari hinaan netizen. Dan perlahan, Ridwan menghilang dari publik. Ia keluar dari rumah dinas diam-diam malam hari, menyamar, naik bus antar kota ke arah timur, meninggalkan semua jejak. Tak satu pun orang tahu kemana ia pergi. Beberapa wartawan mencoba mencari. Tidak ada jejak kartu bank, tak ada sinyal ponsel. Seolah ia benar-benar menghilang dari dunia. Lilis pun terpukul. Ia tidak pernah bermaksud menjatuhkan Ridwan sampai sejauh ini. Ia hanya ingin diakui. Tapi sekarang, Ridwan lenyap. Dan ia harus menghadapi kenyataan membesarkan anak sendirian. Di tengah cibiran masyarakat, beberapa bulan kemudian, Lilis melahirkan. Bayi laki-laki itu diberi nama Bima Ridwan Marlina. Sebuah penghormatan diam-diam untuk ayah yang pernah ia cintai.